ini udah saya rekam. Jadi saya langsung ke materi yang kemarin ya. Yang kita udah libur 2 kali pertemuan. Jadi apa mungkin. Tapi yang lalu tentang transaksi penjualan pembelian ada yang ditanyakan atau enggak? Nah, ada saya lanjutnya ada 11 yang join. Oke, share scan dan masih proses. Apakah sudah terlihat di layarnya? Ya. Ini yang tugas bukan minggu lalu lagi, pertemuan yang lalu-lalu. Berarti sudah 3 kali pertemuan yang lalu, berarti 3 minggu yang lalu. Tugas yang kedua. Untuk tugas yang kedua kita adalah tentang penjualan ya barang dagang. Ini kalau untuk sebelum itu, nah untuk perusahaan dagang ini nanti akan kalian gunakan waktu praktikum perusahaan dagang yaitu di semester 2 ini dan juga di Mayop. Jadi nyambung gitu match. Ini saldo-saldo khusus ya, di perusahaan yang pertama ini kodenya 1, pokoknya saya depannya 1 ya, kode dan barang yang ada. 1 itu adalah kode aset ya, kelompok aset ya. Akun 2, 3 mana akun 2 dan 3 itu tetap di akun 2 itu dia tentang liabilitas atau utang. Dan akun 3 itu tentang modal atau ekuitas. Jadi itu tetap ada tambahan. Jadi ini tambahan-tambahan. Akun khusus perusahaan dagang itu letaknya pada persediaan barang dagang di akun 1. Biasanya dia setelah piutang. Pokoknya aset. Kemudian ada akun 4 di sini. Itu adalah akun pembelian. Jadi mulai pembelian, pembelian, potongan pembelian, dan angkut pembelian atau mungkin kalian tahunya adalah ongkir. Ya, pembelian itu dia saldo normalnya debit, balikan dari ini ya kalau kita merangkul berarti pembeliannya kita berkurang berarti dia kredit, potongan pembelian kredit, beban angkut pembelian itu debit ya. Kemudian ya ongkir itu menambah pembelian kan, ini udah tahu teorinya, jadi saldonya sama-sama debit. Kemudian akun 5 itu adalah akun penjualan atau bisa kita masukkan langsung ke cost of goods sold, COGS ya. Ya kalau di Mayop langsung masuk ke sini gitu, nama akunnya COGS gitu. Ya. Penjualan itu kredit, jadi kalau pembelian debit, penjualan kredit ini masih periodik ya. Jadi ini pakai metode periodik. Kalau kalian masih ingat ada 2 metode ya. Data perusahaan dagang. Periodik itu berarti catatannya sendiri-sendiri. Itu DE real time, intinya DE nyambung. Kita nggak kayak istilahnya 2 kali, jadi kalau periodik kita harus hitung lagi. Periodik. Ini saldo-saldo periodik. COGS ini juga, tapi ini COGS itu atau HPP itu dia bedanya apa tuh? Tadi ada yang masuk, ada. Kalau periodik itu ada yang masuk lagi.
Nah, periodik itu adalah akun ini. Ya, ini ada, kali ini. Ada sih ini. Anggap aja ada. Ya, bingung. Ya ada. Karena bikin dia biasanya muncul neraca lajur. Neraca lajur itu juga ada dua pendekatan. Kalau dia pakai perpetual berarti dia ada akun ini. Kalau ada akun terbuka, kalau tidak pakai perpetual, dia nggak akan ada akun HPP. Kalau pakai perpetual ini nggak ada. Ini pokoknya tentang pembelian-pembelian gue nggak ada. Ada. Karena kita belajar tentang periodik, gitu, ini semuanya terpakai. Mulai akun persediaan barang, pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian, dan harga pokok penjualan ini juga ada. Tapi optional, jadi tergantung apa ini namanya, hanya dia pakai. Nah, ini ada soalnya, membeli 20 jam tangan merek Arni, 20 jam berarti dia harus dikalikan ini, dikalikan 20. Untuk syarat-syaratnya, kalian harus tahu bagaimananya ini ya. Nah, untuk minggu depan mungkin saya akan kasih soal dengan bukti transaksi. Jadi harus analisis bukti transaksi. Perusahaan di perusahaan dagang yang transaksinya bagaimana. Tetapi kalau ini deskripsinya seperti ini, beli 20 jam tangan merek Arni seharga 300.000 per buah, syaratnya M30. Kalau M30 ini tidak ada diskon. Jadi dia kemudian kalau ini maka diskonnya apa kalau 3/15 ini? Yang tahu 3/15? Ini tanggal 10, 3/15 M/30. Berarti dia diskonnya adalah, ada yang tahu? Nggak ada? Diskonnya ini adalah 3%. Jadi diingat-ingat ya. Lihatnya dari mana, Bu? Lihatnya dari sini. Jadi ada per, maka dia sini diskon ya. Diskon, kemudian ini harinya. Jadi bagusnya adalah dia dapat diskon. Kalau dia melunasi sampai dengan 15 hari tanggal pembelian. Kalau lebih dari itu, maka N diskon atau 0 diskon, tidak ada diskon. Kita bahas yang kemarin. Nah, kalau ini pembelian, kalau periodik ya pembeliannya 300.000 kali 20 secara kredit, maka 6 juta pada 6 juta, akunnya pakai pembelian pada utang dagang. Kemudian tanggal 7, belum ya. Nah, kalau perpetual dia pembeliannya berubah menjadi persediaan barang dagang. Maka tadi saya bilang kalau perpetualnya, kalau di sistem perpetual pembelian itu hilang, nggak pakai ada akun pembelian. Nggak ada akun pembelian. Kemudian tanggal 7 dia meretur 5 barang. Ya, dikembalikan 5 buat jam tangan. Berarti 300.000 kali 5, maka ini balik. Utangnya tadi dikredit karena dikembalikan, maka dia debit. Tapi bukan pembelian yang dikredit, tapi retur. Tuh, katanya retur itu mengulangi pembelian. Iya, tapi bukan pembeliannya yang dikredit. Pakai akun retur, berkurangnya kita lihat nantinya ada di laporan keuangan. Kalau ini baru dibalik. Utang di debit, tersedia di yang saya tentang ini adalah akun yang ganti, beda antara sistem periodik dan kemudian tanggal 10
Membeli jam tangan merek Kiki ya 10 buah per buah 250.000. Beli lagi ya. Beli nanti pembelian utang dagang. Ini 2 juta satu kalau ini persediaan barang dagang pada utang dagang. Dia diratur nih jam kikinya sebanyak 3 unit, nah 350 dikali 3 tinggal dibalik utang dagang debit, rekornya kredit. Yang perpetual persediaan barang dagangnya. Oh, ini kebalik saya. Ini harusnya debit, ini harusnya di sini, ini harusnya di bawah sini. Harusnya balik. Balik. Di persediaannya itu di kredit yang benar, utang dagangnya di debit. Nah, kemudian tanggal 14 Budi Permata menjual 15 jam merek Army dan 8 jam merek Kiki. Harganya itu adalah 350.000. Jadi saya sudah ada laba 50.000 ya, kita jual 350 dari 300, terus jam kikinya kita jual 275 dari 250. Bedanya apa, Bu? Nah, kalau kita pakai periodik, kita bicara tentang penjualan saja, maka dia pakai harga yang sudah kena laba, kita tentukan labanya tadi. Jam arminya 350 dikali 15, kikinya 275 dikali 8. Apa ini namanya? Jurnalnya piutang dagang debit, penjualan kredit. Kemudian, nah, ini nggak ada ini sama di perpetual sama piutang dagang pada penjualan sama, nominalnya pun sama. Dan dia yang sudah terkena laba atau kita markup lah harganya. Kalau yang perpetual ini ketambahan harga pokok penjualan ya debit sama persediaan barang dagangnya kredit. Ini dari sini dari harga normalnya tanpa ada laba, maksudnya tanpa ya normal harga beli lah intinya. Nanti kalau kita lihat dari 7 juta 450.000 sama 6,5 juta itu nanti kan ada selisihnya. Nah, kita dari sini sudah nampak gitu kalau ada selisih. Selisih ini adalah nanti laba. Kalau yang pakai periodik ini nggak ada. Makanya nanti pun kita nggak tahu persediaan barangnya berkurang berapa juta. Kalau di periodik, gitu. Jadi kita harus ngitung-ngitung lagi. Makanya saya bilang sistem periodik itu ya memang lebih simpel. Cuman hitung-hitung lagi kita. Kalau yang perpetual karena di sini selalu nyambung ya. Setiap transaksi dia selalu nyambung, kita akan melihat datanya secara real time. Yang dipakai itu nanti yang ini belajar aja sistem perpetual gitu kan yang pakai yang perpetual. Perlu belajar perpetual, belajar periodik ini kalau kalian benar-benar paham ya. Di sini pun kalian pindah ke sini itu masih mudah memahaminya. Kalau pas belajar sistem periodik ini enggak ujung nih ya nggak paham-paham ke sini itu akan susah. Nah, ini hasilnya dari mana? Kenapa kok seperti ini? Terus kalian pas kerja atau pas apa? Ada soal, ada yang pakai periodik kalian jauh lagi. Kemudian ada retur dari penjualan Kiki di retur 2. Maka poinnya di sini retur penjualan pada piutang dagang. Ya. Di sini sebelah kanan di periode perpetual dia tetap sama retur penjualan debit, piutang dagang kredit 150. Tetapi di sini HPP sama persediaan barang dagang ada
di jurnal. Persediaan barangnya bertambah di debit, harga pokok penjualannya HPP-nya itu berkurang di kredit. Hitungnya sama. Untuk HPP itu pakai harga beli barang tersebut. Dan ada retur lagi ternyata tanggal 20 ada jam arti dia kembali 1 unit sama ya kalau periode dia retur penjualan pada piutang dagang sebesar harga harga jual jam. Kemudian kalau perpetual dia sama retur penjualan pada debit piutang dagang kredit ditambah persediaan barang debit HPP-nya kredit. Untuk HPP dia perhitungannya dia nominalnya pakai nominal harga beli. Kita masuk lagi ke materi berikutnya. Kalau ada yang tanyakan boleh untuk bertanya. Materi selanjutnya yaitu penerimaan utang. Itu tadi kan sudah ada bukti utang gitu. Kalau yang di atas kita masih apa itu namanya masih menjurnal bagaimana kalau ada penjualan dan juga pembelian, terus ada retur penjualan, retur pembelian itu bagaimana. Jadi seperti atas. Nah, ini kita sudah masuk di lebih khusus lagi yaitu bagaimana kita kalau ada piutang. Jadi dengan transaksi piutang, kemudian ada piutangnya dibayar atau kita menerima piutang, kemudian kalau customer kita bangkrut, piutangnya itu gimana gitu kan. Nah, seperti yang kalian tahu, piutang itu salah satu aktiva lancar ya. Kenapa aktiva lancar? Karena uangnya daya masanya atau masa piutangnya tidak sampai. Tapi ada juga piutang yang masanya lebih dari 1 tahun. Itu yang nominalnya banyak, mungkin yang dalam waktu kurun yang lebih singkat. Nah, piutang itu juga dapat akan klaim. Ya, klaim itu kayak gimana ya? Kayak mengakui kalau perusahaan itu adalah miliknya karena dia masih berutang berapa juta atau berapa ratus ribu. Nah, piutang itu juga ada macam-macam. Yang pertama ada piutang usaha atau piutang dagang. Ini adalah piutang yang timbul akibat adanya penjualan barang atau penjualan jasa secara kredit dengan termin. Terminnya itu bisa N/30, ya, N/30, ada 2/10, 3/15, 3/10, juga jangka waktu tertentu. Kalau untuk piutang wesel, wesel itu adalah piutang yang timbul akibat adanya promes atau perjanjian. Biasanya dia pakai giro gitu ya, yaitu simpanan-simpanan tertentu. Dan juga bisa jadi piutang lainnya juga. Piutang lainnya itu kita bisa piutang gaji, piutang rumah, piutang karyawan. Saya pernah tahunnya itu hanya piutang gaji. Ya. Kalau semisal perusahaannya utang gaji ke kita, mereka utang membayar. Nah, kita punya piutang yaitu uangnya kita ada di perusahaan. Kemudian biasanya kan ada utang karyawan yang mengutang gitu kan, yang minta duit atau pinjam duit. Nah, perusahaan itu kalau di transaksinya perusahaan dia adalah piutang karena perusahaan punya uang yang masih dibawa gitu, masih dibawa sama si karyawannya berupa pinjaman uang tadi.
Kemudian biasanya ada dokumen-dokumen transaksi. Nah, ini besok yang minggu depan kita pelajarin ada BKM masuk. Biasanya di sini BKM itu adalah penjualan barang jasa, ya, barang jasa secara tunai, kemudian ada penerimaan piutang, penyetoran modal, penerimaan pinjaman, penerimaan dividen, penjualan aset, dan lain-lainnya, yang intinya kita masuk itu digunakan untuk mencatat transaksi yang mengakibatkan kas bertambah. Jadi kalau transaksinya itu ya, bukti transaksinya itu adalah bukti kas masuk atau BKM, maka otomatis debitnya itu adalah kas. Karena bukti kas masuk, kasnya masuk, berarti kas itu otomatis ada di debit posisinya. Kemudian ada bukti nota kredit dulu. Ada sebenarnya kurang satu ini di sini. Ada BKM, berarti ada juga yang namanya BKK. Kalau BKM itu bukti kas masuk, BKK itu adalah bukti kas keluar. Berarti dia yang berhubungan dengan transaksi yang mengakibatkan kasnya itu berkurang. Kas berkurang itu posisinya di kredit. Contoh transaksinya itu mungkin kita membeli persediaan, kemudian membeli perlengkapan, membeli peralatan, membeli aset ya, atau membeli apapun, dan juga membayar utang, membayar beban-beban, bisa gaji, listrik, telepon, dan lain sebagainya. Ada BKM, ada BKK. Kemudian ada nota kredit, ada nota debit. Jadi ada lagi di sini. Debit. Jadi kalau nota kredit itu adalah bukti transaksi yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli atas terjadinya retur penjualan. Retur penjualan yang bikin adalah penjual. Ya. Jadi contoh seperti ini. Misal kelasmu punya usaha, kalian sebagai penjual, kemudian saya beli, ya kan, saya beli nih. Terus pas beli itu saya mengeluhkan kepada kalian, ya. Jadi yang dikeluhkan adalah saya minta refund ataupun minta, ya nggak lah, pokoknya dikeluhkan nih barangnya mau tak beliin gitu. Nah, barang yang saya beli saat saya meretur, ya, atau mengembalikan barang, kalian membuat yang namanya nota kredit. Jadi atas nota kredit itu telah kembali barang A dari saya sebesar bla 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 gitu. Ini nota kredit, ini bingung nota kredit itu apa, nota debit itu apa, ya kan? Nota kredit itu dia retur penjualan, sedangkan nota debit retur pembelian. Jadi ada yang seperti ini. Nota kredit kalian apa itu bikin, ya kan? Udah masuk ke saya, masuk ke saya. Berarti udah itu adalah tandanya retur. Dan bisa saja kalian tidak membuat nota kredit, tetapi kalian sudah menerima barangnya. Saya pembeli berhak membuat nota debit untuk diri saya sendiri, yang artinya adalah retur pembelian. Kalau nota debit, saya telah mengembalikan barang yang saya beli ke penjualnya, yaitu kalian 11A2, karena kalian tidak menerbitkan atau mengeluarkan nota kredit, saya berhak mengeluarkan nota debit. Jadi kalau nota kredit itu retur penjualan, penjual yang mengeluarkan, nota debit itu adalah tentang retur pembelian, yaitu pembeli yang membuat notanya.
juga seperti ini. Itu opsi pertama. Opsi yang kedua adalah kalian membuat nota debit, nota kredit, saya terima. Kemudian itu kan atur penjualan. Dari pihak saya mengubahnya menjadi supaya ada kata-kata atau dan deskripsi rate pembelian, maka saya ubah nota kredit itu ke nota debit sesuai saya buatnya sesuai deskripsi atau data yang ada di nota kredit yang telah kalian kasih ke saya. Itu juga bisa. Jadi bisa aja penjual bikin nota kredit, dan pembeli juga bikin nota kredit, nota debit. Ada juga penjual yang nggak ngasih nota debit, saya pembeli berhak apa ini namanya bikin nota debit. Nah, nanti kita selalu pakai ini faktur. Kalau faktur dia adalah bukti transaksi mengenai penjualan dan juga pembelian secara kredit. Kalau tunai beda lagi. Tunai itu pakai nota kontan namanya. Nota kontan itu kan tunai, bayar langsung. Nah, kalau faktur dia transaksi penjualan dan pembelian secara kredit. Kalau transaksi penjualan maka dia adalah faktur penjualan. Kalau transaksi pembelian maka dia adalah faktur pembelian. Bingung. Oke, kita hanya ini. Besok kita secara realnya bagaimana untuk analisis transaksi yang namanya faktur, nota debit, nota kredit, bukti kas masuk, bukti kas keluar, pokoknya mengenai piutang. Nah, kalau bukti memorial ya adalah bukti yang dikeluarkan perusahaan secara internal. Secara internal itu bisa dari pimpinan, bisa dari pihak akuntan setara ya berarti. Setara berarti akuntan ke akuntan atau ya akuntan ke akuntan itu akuntannya berarti ada banyak. Ya, secara struktural atau organisasi kalau semakin banyak semakin besar perusahaannya, departemennya itu juga semakin banyak. Kalau departemen penjualan, departemen gudang, departemen kantor, ya kan pemasaran, departemen sekretaris, departemen HRD, ya, kemudian departemen apa lagi? Tergantung. Gitu. Contoh anggap aja, saya dulu pernah kerja di hotel di Marriott Surabaya. Kalau kalian pernah lewat di Jalan Darmo itu, ya di Dasar, Basuki Rahmat terus belok kanan ke Belauran, pernah di situ saya di departemennya, yaitu departemen ya, itu di situ kan ada stok juga. Nah, kalau di hotel kan dapurnya itu banyak banget. Kalau dia punya restoran berarti punya dapur sendiri. Restorannya itu biasanya macam-macam. Kalau di JP sendiri itu restorannya ada restoran Indonesia, restoran Prancis kalau nggak salah, restoran Jepang, restoran Chinese. Nah, juga ada yang kalau di hotel biasanya punya event besar. Event besar ini tidak ditangani restoran-restoran ini, tapi dia punya departemen lain, yaitu departemen banket namanya. Nah, dalam setiap departemen dia pastikan stok offline untuk bahan-bahan makanannya ya, bahan-bahan makanan bisa bahan segar, bahan kering, kalengan dan lain sebagainya. Nah, saat mereka menstok ya dan mereka butuh beli maka dan ada yang namanya bagian pembukuannya sendiri tiap itu kan juga akuntan gitu, akuntan yang ditempatkan di departemen tersebut. Contoh akuntan yang kalau di perusahaan kayak barang dagang gitu, dia akuntan yang di gudang, jadi restock gudang, jadi dia akan tahu mana barang-barang yang kosong, nah ini kan akuntan tahu kalau
di kantor manajemen misal dia lebih ke di pemasaran, manajemen pemasaran, sekretaris. Sekretaris butuh apa misal HBS-nya habis, pulpennya habis, simpannya habis dan lain sebagainya. Mereka juga akan melakukan pembukuan. Makanya di UTKP juga dia cari gimana caranya pembukuan atau bikin yang namanya ini, yang kamu pelajarin ini juga ada. Mereka juga istilahnya juga bukan akuntan yang profesional seperti orang akuntansi yang belajar akuntansi murni, tapi mereka adalah juga administrasi misal. Jadi di kantor kalau kerja lowongan kerja biasanya dia kalau nggak kasir, administrasi bagian administrasi akuntan itu adalah pekerjaan yang setara, istilahnya kamu masih bisa masuk ke sana. Kenapa? Pengetahuan juga bisa dimasukkan ke sana karena itu mereka juga belajar seperti ini. Jadi kalau akuntan contoh akuntannya, tolong dong minta 500.000 misal buat beli ini dari admin gitu kan, admin departemen sekretaris. Jadi kalau sekretarisnya banyak itu ada satu departemen sekretaris namanya, dan itu nah kalau mereka udah bikin itu notanya atau memonya, bukti memorialnya dikasihkan ke akuntan ininya utama. Nggak mungkin akuntan utama keliling, kamu kurangnya apa. Nah, semakin kompleks atau semakin banyak, semakin perusahaan, banyak otomatis pihak-pihak akuntan itu atau yang setara ya bisa mengirim yang namanya bukti memorial. Bisa melakukan penyesuaian persediaan, menyesuaikan perlengkapan. Jadi intinya dia melakukan penyesuaian, ada menghapus piutang. Nah ini apa itu nanti ada yang dipelajari di kita. Kak pimpinan, saya hari ini ambil uang 500.000 dari Kak. Dia transaksi price kan atau free, dia ngambil price. Dia pakai bukti memorial si pimpinannya. Yang berikutnya ada transaksi yang menyebabkan mutasi. Mutasi itu adalah perubahan piutang dagang. Maksudnya perubahan itu adalah bertambah berkurang. Menerima, mengeluarkan atau menghapus piutang, mengurangi piutang. Yang pertama ada transaksi penjualan kredit, yang kedua transaksi retur penjualan, yang ketiga ada transaksi penerimaan piutang, dan yang keempat ada transaksi penghapusan piutang. Ini semua kita akan pelajari bagaimana. Nah, mencatat piutang. Ini yang akan kalian kerjakan nantinya. Itu yang ini. Kita masih pakai periodik. Ini sama kayak tugasmu yang 3 minggu yang lalu. Karena mencatat piutang itu adalah semuanya tentang transaksi kredit, penjualan kredit, balan, dan penerimaan piutang. Transaksi penghapusan ada bahasanya. Nah, penjualan kredit ya seperti yang tadi saya jelaskan di atas, misal dia jual apa. Ingat kalau ada penjualan kredit itu adalah harus ada syarat bayarnya seperti ini, dan juga transaksinya adalah faktur. Kalau FC itu adalah faktur penjual, kalau FP itu faktur beli. Budi Rati menjual barang dagang secara kredit kepada Toko Gani, syaratnya NP30 sebesar 20.500.000. Karena secara periodik ini materinya di 3 minggu yang lalu. Kalau kalian ingat, saya suruh catat karena apa itu ya akan diulang-ulang terus. Kalau bisa dicatat gimana metode periodik itu apa aja. Ini kalau dia penjualan kredit berarti gimana? Yaitu cuma piutang dagang pada penjualan. Besarnya masing-masing. Maksudnya adalah kita mengetahui bahwa akun piutang dagangnya itu bertambah di debit ya. Debit sebesar 20.500. Kalau kolom ref nanti diisi
isi dengan nomor akun ya, kalau model jurnalnya kayak gini, isi dengan nomor akun. Kemudian ada retur penjualan. Retur penjualan ya tadi itu adalah transaksi yang diakibatkan oleh mengembalikan barang yang telah dijual. Contoh, udah Rapi menerima pengembalian barang dari toko Gani sebesar 1 juta karena tidak sesuai. Tidak sesuai ini bisa salah nomor, mungkin kalau sepatu gimana salah karena rusak. Paling parah rusak. Kalau retur tinggal dibalik ya. Cuman dibaliknya bukan penjualan lagi, tapi retur penjualan ini debit dan piutang dagangnya kredit. Karena kita bicara transaksi pencatatan piutang, ya walaupun transaksinya seperti ini, kita fokusnya ada di piutang nanti. Fokusnya di situ. Ya. Ini piutangnya adalah kredit, kredit itu dia nantinya berkurang karena piutang bertambah di debit. Ya. Kalau untuk transaksi 17, ya returnya bertambah debit. Ya. Kenapa retur penjualan di debit? Karena retur penjualan akan mengurangi penjualan nantinya di laporan keuangan. Gimana mengetahuinya? Retur penjualan akan mengurangi penjualan ya dapat dilihat dari laporan laba rugi nantinya. Yang kedua, piutangnya berkurang di kredit, posisi kredit 1 juta. Berarti saldonya piutang dagangnya itu berkurang. Kalau kita buat buku besar, bukan desit ya, besarnya itu kita buat yang sederhana, jadi besar T namanya. Di sini bagian debit. Yang kiri bagian debit, yang kanan bagian kredit. Kalau piutang di sini bertambah 20.500. Piutang itu dia saldo normalnya adalah debit. Kemudian di sini dia berkurang 1 juta. Maka kalau kita total, beda kan ya, berarti ini dikurangin. Kanan kiri dikurang karena dia rumahnya atau homebase-nya saldo normal debit, maka sisanya ditaruh di sini. 20.500.000 kurangi 1 juta itu 19. Jadi kalau kalian pengen tahu bagaimana apakah itu balance enggak benar nggak sih itu berkurang atau gimana ya, terus berkurangnya itu jadinya berapa, itu bisa kalian buktikan dengan membuat namanya buku besar T. Buku besar paling simpel sendiri ya. Terus nah, itu untuk penjualannya dan retur. Kalau untuk penerimaan berarti dia adalah kegiatan lunasi piutang. Contohnya Toko Gani melunasi piutang dengan faktur FJ 501. Di sini, oh iya, nah udah ini udah dihitung ya di sini. Tadi sisa piutangnya setelah dikurangi retur adalah 19.500. Maka kalau ada tulisannya kayak gini doang, Toko Gani melunasi piutang dengan nomor faktur FJ 501, maka kamu harus carilah itu saldo piutangnya berapa. Ya bikin oret-oretan lah. Ya, atau di bawah, di luar tabel gitu, kalian kamu bikin sendiri. Piutang dagangnya tadi debit, dikurangin. Ini kredit. Ya, jadi kita fokusnya jadi piutang dagang. Ya, bertambahnya berapa, berkurangnya berapa, sama nominalnya jangan lupa. Jadi karena kita belajar piutang, kita fokusnya pada piutang.
hitungannya boleh taruh di sini, kayak gini juga boleh. Asalkan kalian tahu 19.500.000 itu dari mana. Kalau kalian menjawab 20.500.000 berarti salah. Karena kenapa? Soalnya nyambung. Jadi soalnya itu bisa ada 3. Nah, biasanya kan 1, 2, dia piutang langsung bayar. Karena 3. Jadi ini piutang, kemudian ada retur, kemudian ada apa ini namanya pelunasan. Ini juga bisa ditulis kayak gini. Ini dari toko Gani. Nah, Gani ini juga bisa dibikin. Jadi pas ini pas hitung kayak gini, pas bikin kayak gini juga ini ditulis toko Gani. Apa biar kamu tahu enaknya ditulisin aja sih. Kalau bagi saya ya, kenapa tidak semua orang itu telitinya tingkat ketelitian orang itu berbeda-beda. Jadi kalau menurut saya ini tulisin bawahnya di dalam kurung siapa yang transaksi itu. Kalau toko Gani ya dalam kurungnya toko Gani. Jadi kalau ada tulisan kayak gini, toko Gani melunasi piutang, ya. Jadi kita nggak ngerti piutangnya berapa. Ya udah, ya lihat mana transaksimu yang tulisannya toko Gani. Oh ini piutangnya 20.500 awalnya debit, yang ini kredit, oh berarti dikurangin. Gampang nyarinya. Kalau saya di setelah jurnal itu di bawahnya tulis toko apa gitu. Biar gampang nyarinya saat ada transaksi yang berlanjut seperti ini. Transaksi ini tidak ada diskon karena terminnya 3 EN per 30. Kan? Caranya kalau ngitung kayak gini harus telusuri penjualannya. Ya, tanggal berapa. Telusuri penjualannya tanggal berapa. Kemudian apakah ada retur? Saya bilang tadi ada 3 transaksi berlanjut. Yang pertama penjualan, retur, pelunasan. Ya, maka kalau ada pelunasan dan nggak ada nominalnya kayak gini, maka kalian harus telusuri transaksi penjualannya itu tanggal berapa nominalnya, piutangnya, kemudian apakah ada retur, kalau ada retur, piutangnya berkurang berapa, ya kan? Dan langsung dihitung. Baru kita catat di transaksi penerimaan. Kalau nggak ada retur, Bu, ya kalau nggak ada retur, maka berarti cuma 2 transaksi, transaksi yang tengah hilang. Transaksinya itu adalah apa itu? Retur faktur. Jadi yang ada penjualan, kemudian langsung pelunasan. Kalau itu nggak perlu dikurang-kurangin lagi. Yang dikurangin jika ada retur. Jadi harus hati-hati. Supaya hati-hatinya itu kalian tulislah ya di bawah jurnal itu apa pada apa. Misal piutang dagang pada penjualan, maka di bawahnya ditulis yang mana. Jika ada termin, tadi kan nggak ada termin tuh. Itu N per 30. Nah, kalau ada termin, contoh 15 Januari itu terminnya 2/10, dia beli jualnya. Kalau ada retur, tetap dikurangin gitu ya. Dari sini tetap dikurangin mana ya? Dari transaksi kedua, retur tetap seperti ini. Tetap seperti ini. Bedanya adalah kalau ada termin itu penerimaan piutangnya. Bedanya itu adalah di nominal dan juga jurnalnya. Makanya ini jurnalnya tanggal 22 saat penerimaan piutang. Tadi kan 19.500 piutangnya. Jadi ini kan. Kemudian ada termin. Belinya tanggal 15. Ya. Bayarnya tanggal 20. Jadi tanggal 15 itu jual. Kemudian tanggal 22 itu dia bayar. Berarti ini ke sini berapa hari dong? Ada yang jawab? 15 ke 22. Berapa hari? Halo anak-anak? Ya, ya 22 kurangi 15. Ada yang hitung seperti itu.
yang ngitung karena kita belinya kita jualnya 15, maka 15-nya nggak dihitung nih, hitungnya hari besok. 15 berarti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 itu juga 7 hari. Jadi kita beranalisis di sini. Kita menggunakan logika di sini. Nah, jika dia 7 hari, di sini dia terminnya lagi. Dia termin yang ini. Ya. Yang ini adalah harinya. Atas hari ini kena diskon. Diskonnya 2%. Tidak melebihi 10 hari. Jadi clue-nya adalah tidak melebihi 10 hari. Kalau 10 hari pas tetap boleh, tetap dapat diskon. Kalau lebih dari 10 hari dia nggak dapat diskon. Ya karena 7 hari ya, masih belum 10 hari, dia otomatis waktu lunasinya dapat diskon 2%. Jadi pas melunasi, yaitu ada potongan penjualan atau ada beberapa literasi atau literatur ya, buku dan juga akun-akun yang mungkin di soal, terus dia pakainya potongan penjualan atau diskon penjualan, itu sama aja. Jangan kasnya jangan diisi 19.500, kita hitung dulu diskonnya berapa, karena kena diskon 2%, 19.500 dikali 2% yaitu 390.000. Maka nanti potongan penjualan 390.000. Nah, piutang setelah diskon, berarti piutangnya itu berkurang kan? Berarti 19.500 dikurangi 390.000. Sisanya itu yang kita terima sebagai kas. 100. Hanya diskonnya 390, piutangnya berkurang 16.500. Catatannya adalah hitung piutang dagang setelah adanya retur. Tadi ya, tetap ya. Jadi tahapan 1, 2 tetap. Tahapan 3 kalau dia ada terminnya ya, bukan N per 30 ya, bisa 2 per 10, 3 per 15, 3 per 10. Nah, kalau ada terminnya, maka kalau ada retur, piutangnya dikurangin. Kalau nggak ada retur, piutangnya nggak usah dikurangin. Nah, pas bayar, dilihat terminnya, dihitung dulu. Ya, dari mulai tanggal jualnya tanggal berapa, bayarnya tanggal berapa, ini durasinya berapa hari, nah berapa hari itu kita analisis apakah lebih dari hari diskonnya, kalau lebih maka dia tidak dapat diskon, kalau namanya tidak lebih maka dia tidak dapat, nah, kalau tidak lebih maka dia dapat diskon. Bisa dihitungnya dari 22 dikurangi 15 bisa, atau dihitung mulai tanggal 16 sampai ke 22 berapa hari. Ya. Kemudian hitung diskonnya dulu, diskon. Kemudian setelah hitung diskon, hitung piutang setelah diskon. Nilai piutangnya tadi, dikurangi diskonnya. Kemudian baru dibuat pencatatannya. Oh, kalau kita menghitungnya di luar tabel, ya nggak apa-apa. Yang penting tahu lah, misal tanggal 22 itu, misal kalau ada diskon atau potongannya berapa persen. Kasnya itu kok jadi 19.110 itu dari mana? Potongan penjualan itu 390.000 itu dari mana? Itu kalian harus tahu. Itu penjelasannya untuk materi. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Halo? Ada yang tanyakan anak-anak? Nah, ini untuk tadi kasus yang kedua, tadi ada yang tanya soal ini ada yang salah di sini. Nah, Tita Sarjana bergerak dalam bidang penjualan buku pelajaran.
syarat pembayaran yang diberlakukan adalah N/30. Jadi semuanya dia pakai N/30. Berarti ini ada diskon atau tidak ada diskon? Ada diskon atau tidak ada diskon? Apa? Ada? Ada? Oke, tidak ada. Berarti aman lah ya, ngitung yang ini, nggak ada diskon. Nah, yang salah tadi, diingetin sama temanmu, ini salah. Kalau kalian pakai itu pakai yang ini ya. Kalau ini adalah 12 2 9 9 18 8. Dan 1 2 3 4 12 jadi 13. Jadi totalnya 138.200.000. Jadi ini yang ini salah. Rinciannya pakai yang ini saja. Kemudian, nah kalau ada ini ada pencatatan, nggak ada diskon ini ya. Jadi cuman kalian harus tahu. Nah ya ini pencatatannya, kalau ada pencatatan kayak gini jangan lupa dalam kurung tokonya mana, karena memudahkan untuk mencari kalau ada 3 analisis soal tadi, 3 soal yang berlanjut penjualan ya, bintang bertambah, retur, bintang, lunasan bintang. Contoh nih ini kedua. Oke, kedua ya. Kalau ini membaca keterangan, nulisnya pakai jurnal umum ya. Kemudian debit, kredit. Saya nyari yang ini. Nah, ini adalah saldonya. Kalau toko-toko yang Cahaya, Toko Pelangi, Sinar Baru, Kompas ini punya bintang ke kita. Tanggal yang tanggal 3 ini. Tanggal tanggal 3 gini. Terus nomor tanggal 3 itu kan penerimaan piutang Toko Pelangi sebesar 14.400.000, kasnya BKM 101. Toko Pelangi ya, Toko Pelangi itu kita punya dia punya piutangnya 30.600.000, dilunasin dulu 14 juta. Nanti pelunasannya bagaimana? Kalau pelunasan kan pas, utangnya berkurang. Utangnya piutang dagang. Nominalnya 14 juta. Nih. Gitu. Kemudian Kompas ini juga sama, dia punya piutang ke kita 34 juta. Tapi dilunasinya 17.600. Intinya dia sama kayak nomor tanggal 3. Jadi mulai ada penjualan lagi.
Saya pakai yang toko pelangi saja ya. Oke, toko pelangi ini. Di sini dikasih toko pelangi. Ini toko pelangi. Kemudian tanggal 4 penjualan ke toko pelangi faktornya 351 sebanyak 16.850. Penjualan itu berarti piutang dagangnya jualan 16.850. Ini kan. Ini juga toko pelangi. Dan yang toko pelangi lagi, saya kasih contoh yang toko pelangi, bukan berarti kalian bikinnya sendiri-sendiri ya. Saya hanya kasih contoh yang toko pelangi. Kalau toko Kompas, penjualan kredit ini sama. Kemudian penerimaan piutang yang tanggal 5 ini sama kayak tanggal 3. Kemudian penerimaan piutang ini juga sama kayak tanggal 3. Penjualan kredit sama kayak tanggal 4 yang ini. Ya, penjualan pada toko saya juga sama. Nah, ada nota kredit di toko Cahaya. Coba, toko pelangi. Nah, ini toko Cahaya ada nota kredit, tapi toko pelangi juga ada nota kredit ya. Contoh tanggal 12 ini, yang ini. Tanggal 12 ini adalah piutang, penerimaan piutang dari toko pelangi 12.500.000. Berarti penerimaan piutang kas piutang dagang berkurang di kredit toko pelangi. Kasnya sesuai itu 12.500.000. Ini juga sesuai. Kemudian ada toko pelangi, kita jual lagi ke toko pelangi tanggal 14 Januari. Penjualannya adalah piutang dagang pada penjualan. Kemudian ini juga toko pelangi. Ini sebesar 11.500.000. Dan ternyata toko pelangi mengirimkan nota kredit. Bukan nota kredit yang mengirimkan ya. Kita membuat nota kredit ya, dan kita berikan ke toko pelangi karena toko pelangi mau komplain untuk retur barang tanggal 19 Januari. Untuk retur ini jadi adalah retur penjualan kredit piutang dagangnya pelangi sesuai ke nominalnya yaitu 300. Kemudian ini pelangi. Kalau saya bikin contoh lagi, ini contoh yang toko kayaknya toko Cahaya ini. Toko Cahaya. Oh, ada. Jadi udah seperti itu aja. Ini cuma ada retur. Kalau ada transaksi tambahan, misal tanggal berapa ya? Ini 19 ya. Tanggal 29 Januari toko pelangi melunasi piutang tertanggal atau bukan tertanggal atas waktu penjualan
berjalan. Nomor 355. Nah, ini adalah tanggal 14 Januari. Maka tanggal 29 itu nanti kas, apakah ada potongan? Nggak ada, karena dia nggak ada diskon NP30. Jadi kas langsung bintang perhitungannya. Perhitungannya, Bu. Iya, karena faktor nomor 355 itu adalah faktor tanggal 14. Kemudian ternyata tanggal 19 ada pengembalian barang atas faktur nomor 355 juga. Nah, perhitungannya adalah awalnya itu 11 juta 500 dikurangi retur. Nah, dikurangi retur. Berarti 11.500 dikurangin 300. Dikurangi 300.000. Nanti hasilnya sama dengan 11 juta 200. Kan nanti di sini kasnya adalah 11 juta. Ini juga 200. Kalau semisal dia berlanjut ya, ini dibayar lagi. Ada yang ditanyakan atau masih bingung gimana? Sudah? Yang saya bahas ini, yang bahas ya. Yang sebelumnya itu di Edu ada, cuma nanti tak kirim lagi lah ning sampean di grup ya. Jadi pembahasan studi kasus. Tapi ini hanya sebagian loh ya, sisanya kalian bikin sendiri. Biar buat challenge buat kalian. Boleh, boleh. Ada lagi yang tanyakan? Bahasanya absen dulu. Nanti kalau saya absen, gitu ya. Tanggal
dan 8. Oke, Amelia hadir. Amelia Ardina. Amelia Sulistiawati. Ana Yunita. Anas Imana. Dan Andini Nafi. Anggi Syafana. Hadir. Anggi. Shirley Syafputri. Hadir. Shirley. Sheryl. Oke. Olimatus Sadia. Hadir. Olimatus. Dia hadir. Dewi Nur Aziza. Dewi. Dea Novita hadir. Dea Novita. Dea Novita hadir. Santi Dwi hadir. Lisa hadir. Izati Anggi hadir. Karis Fitria hadir. Mei Yuwana hadir. Oke. Melinda Tri Oktaviani hadir. Melinda. Musina hadir. Musina hadir. Nadine Kristi hadir. Nadia Dinda hadir. Evanda Fitria Putri hadir. Evanda. Oke, terima kasih. Nah, saya tidak sambil buka infonya. Itu ya, saya terus Nurul hadir. Reinita hadir. Reinaya Indira hadir. Narima hadir. Septiani Dwi hadir. Sairana Stefani hadir. Teresia Regina hadir. Teresia Aurel. Fioneta Khairin. Fioneta Khairin hadir. Wanda Dwi hadir. Oke, ada berapa? Ada 16 anak. Ya benar, 16 anak. Siapa? Talita. Renita. Oke, Renita hadir. Tadi kayaknya ada yang keluar satu, berarti ada 17 anak ya. Nih. Terima kasih untuk anak-anak ya. Hari ini nanti ya gimana Lisa? Oh, sesuai tanggal. Contoh saya kan cuma ngambil yang cukup pelangi aja, makanya saya golongkan. Harus sesuai tanggal ya.
urut. Pokoknya kalau kalian nulis transaksinya ada toko, nama tokonya, waktu nyari nanti nggak bingung. Sampai sampai besok-besok waktu kayak buka atau apa pasti ada nama tokonya. Karena kalau nyari nggak akan susah. Sesuai tanggal, urut tanggal. Ada yang ditanyakan lagi? Baik, kalau gitu nanti akan saya kirimkan di grup ya. Bahasannya hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.